Baik, selamat pagi teman-teman followers Chan seluruh Indonesia. Selamat datang di IG Live Talk Show, Instagram Live Talk Show kita hari ini dengan judul Tua Kaya Raya Mati Masuk Surga. Oke, teman-teman, saya ingin sekali menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Boleh tuliskan nama Anda, dan kota di mana Anda berada. Tulis nama Anda dan di mana kota Anda, di mana domisili Anda. Perkenalkan, nama saya Kevin Junadi, saya seorang pengusaha, seorang life coach, dan juga seorang Chan fasilitator dari Kota Medan. Nah, tema kita hari ini adalah Tua Kaya Raya Mati Masuk Surga. Namun sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwasanya judul yang kita buat ini bukanlah untuk menyombongkan diri, namun untuk visi dari tujuan kita ini untuk menyemangati teman-teman, menjadikan inspirasi bahwasanya agar teman-teman bisa mempraktekkan dan mengikuti contoh-contoh yang langkah-langkah yang akan kita berikan dari Pak Agus ini. Nah, bagaimana untuk kaya raya dan bagaimana nanti untuk tuanya mati masuk surga. Nanti akan diceritakan lebih lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman mohon diperhatikan bahwa tujuan kita adalah untuk menjadikan ini sebagai inspirasi, dan jika ada persepsi yang keliru, mudah-mudahan melalui acara seperti ini kita bisa mengubah persepsi kita yang keliru menjadi lebih baik lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya acara ini adalah kerjasama antara Chan Medan dan Chan Indonesia, di mana kita mengundang teman-teman dari berbagai kota, dari Kota Medan, Kota Jakarta, Kota Jambi, Kota Surabaya, dan bahkan luar negeri untuk join sebagai pembicara dan juga menjadi narasumber dan juga moderator. Dan kebetulan hari ini saya dari Kota Medan bertugas menjadi seorang moderator, dan di atas saya ini ada seorang yang kita kenal sebagai Pak Agus Santoso. Ya, beliau jadi narasumber kita hari ini. Nah, Pak Agus ini kalau kita bilang Pak Agus ini seorang narasumber yang boleh dan pantas diajak untuk acara hari ini dengan tema Kaya Raya dan Surga. Karena apa? Karena beliau adalah seorang pengusaha properti yang sudah sukses dan kaya raya, juga sekaligus seorang founder Chan Indonesia yang memiliki pengalaman meditasi puluhan tahun dan bahkan sudah dikonfirmasi mengalami pengalaman meditasi Satori yang sudah dikonfirmasi oleh Chan Master Po Chun. Nah, jadi beliau pantas menjadi narasumber kita hari ini karena beliau sudah memiliki dua-duanya sekaligus. Kaya dapat, surga juga dapat. Nah, mau cerita lebih lanjut, nanti kita saksikan. Halo teman-teman, dari mana nih semuanya? Hebat nih, ada Jogja, ada Surabaya, ada yang Medan, ada yang Jambi. Halo Dedi Jambi ya. Halo si Pipi dari Medan, dari Banjarmasin juga ada. Oke, dari Tangerang. Halo semuanya, ada yang dari luar negeri ya. Dari Denpasar juga ada ya. Dari teman-teman seluruh Indonesia sudah join hari ini Pak Agus. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Agus Santoso. Mari beri tepuk tangan di rumah Anda masing-masing. Please welcome Pak Agus Santoso. Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Sebelum kita mulai, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Pak Agus sampaikan di awal. Boleh Pak Agus sampaikan di awal, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih sekali Kevin. Sebagaimana tadi Kevin udah sebut, ya saya mengulang aja, disclaimer gitu ya. Jadi kawan-kawan Chan Medan ini memang istimewa kalau bikin provokatif gitu ya. Tapi ya mohon jangan dibikin baper ya. Ini upaya kausalnya aja. Jadi motivasinya kawan-kawan ini adalah body kita. Motivasinya selalu untuk melayani kawan-kawan yang lain, membantu, menyemangati, dan judul, topik, bahkan juga approach-nya selalu dibuat to serve a higher purpose, untuk membantu orang lain. Jadi seluruhan acara ini mohon dipahami dalam konteks seperti itu. Dan sebelumnya supaya jangan lupa, saya juga terima kasih gitu ya, ke teman-teman fasilitator Chan Medan, Chan Indonesia, dan semua audiens semua, kepada guru,
Ya, siapa saja lah yang membuat platform pembelajaran ini mungkin. Oke, thank you Pak Agus. Ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa saya tujuan dari talk show ini, judul ini bukan untuk menyombongkan diri, namun untuk memberi inspirasi untuk teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena waktu kita cuma 1 jam di Instagram, saya akan langsung bertanya aja Pak Agus. Pak Agus, Kevin tahu, Pak Agus ini kan bukan lahir dari keluarga privilege, bukan lahir dari keluarga konglomerat, bukan seorang anak pejabat tinggi. Nah, bagaimana nih Pak Agus dari yang biasa-biasa saja menjadi kaya raya? Boleh diceritakan nggak Pak Agus? Ya, terima kasih Kevin. Background saya, orang tua kami, ya biasa-biasa saja seperti yang Kevin sebutkan. Mereka hidupnya sangat hemat, bahkan pas-pasan. Tapi mereka berjuang habis-habisan agar kami bisa sekolah dengan baik. Untuk itu saya, anak-anak grateful kepada orang tua. Kemudian ketika kita bahas tentang bagaimana sukses atau bahkan kaya dalam hidup ini, agar kita sukses, hemat saya demikian. 1, Anda harus punya jiwa pembelajar. 2, fasilitasi orang lain. 3, ilmu finansial. Saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, jiwa pembelajar. Sifat pembelajar atau bahkan attitude selama hidup selalu ingin belajar, itu akan membuat diri Anda punya isi. Anda punya modal kemampuan pribadi. Sifat pembelajar juga membuat Anda naik tingkat jauh lebih cepat daripada rata-rata sebaya atau angkatan. Kemudian yang kedua, bantu atau fasilitasi orang lain. Anda memberdayakan orang lain. Di dunia kerja, orang yang punya isi, orang yang punya kapasitas pribadi akan berkontribusi mendeliver pelayanan. Jadi prestasi, lingkup pengaruh, karier, kekuatan, kesuksesannya dibangun berdasar kapasitas mereka melayani. Jadi mereka tidak suka membuli. Mereka membangun kekuatan real dari dirinya sendiri untuk mampu melayani. Karena mereka confident, mereka tidak suka membuli, mereka tidak minder. Nah, kemudian sukses di dalam bisnis. Misalnya contoh pengalaman saya dalam berusaha. Itu bisa kita lihat mirip-mirip zaman kita sekolah. Misalnya Anda masuk 3 besar di satu provinsi, maka Anda adalah pada tingkat provinsi. Dan akan tetapi sekedar Anda juara provinsi tidak menjamin Anda bisa makmur atau stabil secara keuangan, tidak menjamin Anda jadi kaya raya. Untuk itu, pesan saya ke kawan-kawan muda, sejak muda bekalilah diri Anda sendiri dengan ilmu finansial. Karena urusan finansial ini, urusan pemahaman keuangan, meskipun ini krusial, ironisnya urusan duit ini nggak ada diajarkan di sekolah. Saya jadi ingat papa saya belajar dari situasi yang dihadapi. Konon beliau itu waktu muda kaya, tapi kemudian hartanya terkena 2 kali sunring. Itu zaman Orla, duit dipotong dari 1.000 menjadi seperak, atau 1.000 jadi 500, dan juga kena 1 kali kasus bank bangkrut. Jadi beliau tidak ada pemahaman ilmu finansial. Bahkan anak saya, si Yoko, juga sempat bertanya ke saya, kok bisa ya Kungkung itu
sampai kena beberapa kali gitu kok juga tetap nggak belajar gitu. Ya begitulah kapasitas orang di zaman. Jadi kesimpulannya agar Anda sukses dan syukur juga bisa kaya, satu, selalu punya jiwa pembelajar. Kemudian yang kedua, fasilitasi orang lain. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, bekali diri Anda sendiri dengan ilmu atau keterampilan finansial. Oke, jadi punya 3 komponen ya untuk sukses ya Pak ya. 3 komponen itu harus lengkap. Saya jadi teringat dengan kakek saya dulu. Katanya dulu kakek saya juga kaya, namun setelah ada terjadi krisis lah, saya tidak perlu ceritakan detailnya, terjadi krisis sehingga kembali ke nol, miskin lagi kembali. Hingga, dan juga saya setuju dengan Pak Agus bahwasanya ilmu finansial itu perlu dibekali karena tidak ada dijelaskan di sekolahan. Itu saya juga belajar sekali dari buku-buku di luar dari sekolahan. Setelah tamat sekolah baru saya belajar tentang itu. Nah, oke. Nah, lebih lanjut lagi saya mau tanya nih Pak Agus ini tentu saja Pak Agus, yang saya tahu Pak Agus kan punya banyak sekali mentor, punya banyak sekali buku bacaan. Mungkin nggak Pak Agus bisa ceritakan beberapa buku lah atau beberapa referensi atau figur-figur yang mengesankan bagi Pak Agus yang mengubah Pak Agus dari yang biasa menjadi seperti sekarang? Ya, itu berkait dengan poin pertama ya, bahwa kita selalu berjiwa di belakangnya itu udah pamer bukunya itu juga banyak. Kita bisa belajar dari berbagai macam hal. Kita bisa belajar dari orang sukses, kita bisa belajar dari orang yang gagal, kita juga bisa belajar dari kesalahannya. Kita bisa belajar dari orang atau bisa belajar dari buku. Dan kalau orang, misalnya seperti saya sendiri merasa kalau saya flashback ke belakang, jumpa 3 orang itu minimal 1 orang saya bisa jadikan beliau mentor saya. Jadi dengan orang kita belajar, carilah mentor jadikan banyak orang sebagai mentor Anda. Kemudian kalau buku, ya saya minatnya banyak dan dari muda saya belajar banyak. Contoh saya ambil aja di buku ya. Beberapa bidang yang saya minat dan berguna bagi kawan-kawan. Yang pertama, buku pertama saya, Manajemen Drafter. Ya. Oke, saya ada buku itu. Ya, Drafter. Ini kebetulan buku manajemen pertama saya, dan ketika saya menjelang kelulusan sekolah harus seminar ya, ini bahan saya. Topiknya yang saya pilih itu tentang pendelegasian. Nah, ngomong soal manajemen misalnya, itu juga berkait dengan kenapa saya menyampaikan poin kedua, yaitu bantu atau fasilitasi orang. Definisi manajemen kadang disebut sebagai the art of getting things done through people. Jadi seni mencapai tujuan, mencapai goal lewat orang lain. Kita ini kalau mau sukses besar, nggak bisa sendiri. Kita harus kerja dengan orang lain. Artinya, apalagi kalau kita startnya nggak punya apa-apa, start dari bawah. Anda harus sinergi dengan orang lain. Dan agar Anda bisa sinergi dengan orang lain, Anda harus mampu mengelola tim besar. Ini berlaku nggak cuma di urusan bisnis, ini juga di organisasi sosial, di komunitas meditasi, bahkan di komunitas Islam. Jadi Anda perlu paham agar gerakan kita ini bisa punya dampak yang signifikan, Anda butuh orang banyak. Kalau Anda cuma sendiri, 1 orang, sehebat apapun, ya kapasitasnya tergantung 1 orang. Gitu. Jadi agar dampaknya lebih powerful, Anda butuh orang banyak. Itu ngomongin soal manajemen. Topik lain yang saya suka, strategi militer. Satu
tokoh yang saya suka sekali, namanya Basil Liddell-Hart. Oke, ya. Karyanya. Nah, strategi militer ini juga berkait dengan urusan pekerjaan, urusan bisnis itu butuh ada pemahaman tentang strategi. Bahkan belakangan saya merasa desain itu juga ada kaitannya dengan strategi. Misalnya seperti Liddell-Hart. Bagaimana itu Pak kaitannya dengan Chan tuh? Ya, Liddell-Hart ini mempromosikan pendekatan indirect approach. Kalau Anda terbiasa dengan praktek Chan, apa yang kita lakukan itu adalah indirect approach. Dan sering sekali di retret-retret, Sefu Gojun misalnya selalu mempromosikan tentang model Chan itu adalah indirect approach. Cara yang pendekatan yang tidak langsung. Bagaimana Anda mencapai DAB agar napas perut? Caranya bukan dengan bernapas perut, tapi tidak langsung, yaitu stop dadanya. Bagaimana Anda mencapai unified mind atau mencapai natural awareness? Caranya tidak langsung saya pengen unified atau saya pengen natural awareness. Enggak. Ada prosesnya adalah lewat DIS dulu, DAB, PMR. Sefu Gojun mengibaratkan agar buah dari natural awareness itu bisa matang, blooming, mindfulness-nya bisa terbit. Prosesnya adalah seperti orang menggiring domba. Kalau Anda lihat di New Zealand atau Australia, anjing menggiring domba itu bukan ditabrak langsung domba-dombanya, tapi dia menyala berputar-putar sehingga dombanya yang bersabaran itu mengumpul itu dengan terbitnya natural awareness. Itu adalah approach, indirect approach. Dan ya lawannya tentu saja ada cara lain di strategi perang. Kalau yang namanya cloud switch itu approach-nya adalah frontal. Ini tidak disukai oleh si Liddell-Hart. Dan itu juga saya pakai di bidang bisnis. Kemudian, ini tidak terlalu berhubungan, tapi ya saya senang sekali. Saya punya buku ini, Collected Writing of Mao Zedong, tentang gerilya, tentang perang gerilya. Perang gerilya itu aja juga approach-nya indirect approach. Kalau Anda kecil, posisi Anda kecil, jumlah Anda sedikit, Anda nggak mungkin main frontal. Anda harus modelnya main gerilya. Bahkan ini sejarah perang gerilya ini tebalnya 1.200 halaman. Oke, Pak Agus ini mantap nih, strategi perang nih. Kemudian di bidang lain yang belakangan ternyata berkait juga dengan Buddhism. Jadi apa yang kita pelajari itu akhirnya connecting the dot gitu ya. Saya suka sekali kalau di filsafat Barat David Hume. Ya, David Hume ini autobiografi David Hume. Punya dia ini A Treatise of Human Nature, kemudian An Inquiry Concerning Human Understanding. Kenapa saya tertarik di Hume? Terutama nyangkut kausalitas, tentang induksi. Bahkan ketika beliau ngomong tentang diri atau tentang the self, mirip-mirip dengan Buddhism. Dan beberapa orang belakangan menduga mungkin Hume itu pernah belajar sedikit tentang Buddhism ketika dia ada di sebuah perpustakaan di Paris sekitar kalau nggak salah 18 atau 19. Nah, minat saya yang lain probabilitas. Ini awalnya dari urusan saham antara lain. Penulis yang favorit saya ini buku Anti-Fragile, Nassim Nicholas Taleb. Buku-buku finansial itu. Dan saya kagum dengan Sefu Senggyet, Master Senggyet. Di satu sisi saya belajar tentang probabilitas, di sisi lain
ketika Sefu Zhengjian memberi nasihat tentang kasus SARS yang merebak di Amerika awal tahun 2000, itu menunjukkan beliau punya pemahaman mendalam tentang probabilitas atau bahkan statistik. Jadi di berbagai macam disiplin itu bisa terkonek gitu. Nah, terakhir ya ini buku-buku tentang investasi. Salah satu yang akhirnya saya pakai tentang indeks fund. Buku saya investasi ada ratusan, tapi saya nggak telaten untuk nggak punya waktu untuk aplikasikan satu persatu. Anak saya si Yuko yang lebih punya kesempatan belajar. Nah, karena saya nggak punya waktu, saya cuma pakai indeks fund. Oke lah, itu contoh berbagai macam bidang yang belakangan saya merasa connecting the dot, gitu. Ada kaitannya. Hingga belajar dari manajemen, hingga perang, hingga terakhir belajar tentang spiritual ya Pak. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya Pak Agus itu salah satu orang Indonesia yang belajar langsung dengan Master Seng Yen. Nah, guru kita, salah satu orang Indonesia yaitu Pak Agus sendiri yang belajar langsung dari Master Seng Yen. Kalau kita belajar dari videonya, Pak Agus langsung ke New York-nya belajar langsung di retreat Master Seng Yen. Itu perlu teman-teman ketahui juga. Nah, itu teman-teman juga ada yang bilang, Pak, daftar dong jadi ahli waris bukunya. Ada jadi Carolina ya. Tapi tenang teman-teman, di akhir nanti akan ada satu yang diwarisin oleh Pak Agus. Nah, tunggu sampai akhir. Nah, kalau end sebelum akhir ya nggak dapat nanti warisannya. Nah, ngomong-ngomong menyangkut finansial nih Pak. Jadi kita bilang kaya. Kaya itu kan relatif. Ada yang bilang kaya kalau 1 miliar, ada yang kaya, saya kaya raya kalau sudah punya 10 miliar. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri, bagaimana pemahaman Pak Agus? Bagaimana ukuran kaya raya menurut Pak Agus? Ya, kita bicara lugas saja ya. Urusan kaya raya, ini kita bicara materi. Nggak usah ditafsirkan kaya raya, dibikin bersayap kaya raya yang lain-lain, nggak. Kita aja ngomongin duit, ngomongin materi. Ngomong kaya secara materi itu memang ada faktor subjektifnya dan juga faktor geografis. Ada banyak faktor. Kalau Anda baca di Forbes, dia sering melakukan riset dan ya belakangan kalau pakai angka di Amerika mereka gunakan angka kisarannya sekitar 2.5 million. Tapi saya melihatnya demikian. Ya, dari bacaan yang banyak ini gitu ya. Saya menyimpulkan secara praktikal aja. Secara praktikal ngomong soal materi, karena materi itu sendiri tidak bisa menjadi tujuan akhir gitu ya. Jadi saya melihatnya sebagai secara praktikal aja, secara praktis. Ngomong materi, kaya menurut saya adalah Anda merdeka secara finansial. Nah, merdeka secara finansial itu ukurannya gimana? Kalau di Indonesia, kalkulasi saya adalah Anda ada net worth minimal 30 kali biaya hidup tahunan Anda. Annual living cost. Kalau Anda dengan keadaan 30 kali itu, kalau Anda hati-hati, Anda cukup aman. Tapi kalau Anda bisa mencapai 60 kali dari annual living cost, ya kaya raya lah. Kalau Anda bisa sampai 90, itu kalau istilahnya favorit saya sih, Taleb tadi, dia menggunakan istilah 4 letter word ya. Ya gampangnya Anda boleh nggak peduli, Anda boleh masa bodoh lah urusan keuangan. Tapi ya Anda perlu sadarilah bahwa angka-angka demikian ini Anda
eh, perlu Anda butuhkan, karena dengan demikian Anda punya arah, punya ancer-ancer. Kenapa kita butuh punya arah atau punya ancer? Karena pada akhirnya uang itu bukanlah tujuan akhir, tidak bisa menjadi tujuan akhir. Dan oleh karena kesadaran tersebut, paling tidak bagi saya, kalau Anda punya ancer-ancer, Anda akan tahu batas, punya perspektif, duit, harta itu untuk apa, gitu loh. Sehingga Anda tidak menjadi budak dari habitual Anda untuk cari, lah untuk apa, gitu loh, kalau nggak dipakai. Jadi kalau Anda punya ancer-ancer, Anda tahu kapan slow down, Anda tahu batas, kapan Anda berani spekulatif. Ya, kalau ngomong spekulatif itu seperti prinsipnya strategi perang Lidl Haddad. Kalau Anda kekuatannya kecil, agar punya dampak besar, Anda harus hantamkan semua sumber daya Anda yang ada. Kata kunci strategi perang itu adalah fokus. Jadi, hantamkan semua. Tapi kalau Anda sudah lumayan mapan, ya ngapain Anda spekulasi? Nah, pada saat itu Anda pahamlah situasi Anda. Anda tidak akan ngejar habis-habisan. Ya. Ada berapa kawan atau berapa kenalan saya, menurut ukuran saya dia udah sangat berlimpah-limpah, tapi dia terus ngejar, nggak tahu batas. Nah, dan lebih bahaya lagi, Anda terlibat dalam hal yang sifatnya spekulatif. Dan kadang-kadang kalau Anda nggak tahu batas, bisa berakhir pahit. Itu kenapa Anda perlu angka, perlu ancer-ancer. Oke, menarik sekali. Jadi saya juga setuju bahwasanya uang itu bukanlah tujuan satu-satunya hidup kita, bukan tujuan akhir hidup kita. Ya. Nah, jadi kita tahu bagaimana goal kita, bagaimana kaya raya, goalnya apa, dan kapan berhentinya, itu yang pentingnya, Pak. Nah, kalau saya mau tanya lagi, Pak Agus ini kan saya tahu kan kaya dari properti, pengusaha properti yang kaya ya. Di usia keberapa? Pak Agus kan mulai dari kerja baru jadi pengusaha. Nah, dari kerja sampai pengusaha di usia keberapa Pak Agus ini jadi kaya raya? Ya, saya kerja awal 3 tahun saya ikut orang, 3 tahun yang sangat intensif. Saya selalu gunakan waktu, usahakan waktunya pendek, singkat tapi intensif. Artinya kita bisa belajar banyak. Jam kerja saya tinggi dan intensitas persoalannya tinggi. Nah, setelah itu saya kerja sendiri. Bukan di properti, saya kerja di kontraktor. Jadi saya kerja sekitar 8 tahun di kontraktor. Dan pada usia sekitar 35 tahun, kalkulasi saya, finansial saya stabil. Artinya kalkulasi saya masuk di dalam 30 kali tadi. Dan kebetulan di usia itu pula, dalam usia 35, di mana saya merasa saya bebas secara finansial, saya juga mulai belajar saham. Nah, karena saya belajar saham, saya pelan-pelan mulai mengkonversi karakter bisnis saya. Agar apa? Agar duit bisa melayani saya, bukan terbalik, gitu ya. Agar duit saya bisa melayani saya. Melayani saya bagaimana? Agar saya bisa retret 3 kali setahun. Wis. Saya bisa setiap hari meditasi paling enggak sejam, olahraga mungkin sejam, terus ngabisin bacaan buku ini minimal ya sehari sejam. Oke. Jadi saya konversi tidak bisa mendadak, butuh waktu itu. Anda ngomong sekarang pun nggak bisa kejadian besok. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk Anda bisa konversi dan menyesuaikan karakter bisnis Anda. Jadi pada usia 35 tahun, saya mulai merubah karakter bisnis saya agar saya lebih berdaulat terhadap hidup saya sendiri. Kalau kita ngomong hidup itu artinya apa toh? Waktu. Keseharian Anda dalam 24 jam Anda punya kedaulatan seberapa banyak terhadap waktu Anda. Jadi saya konversi bisnis saya agar saya lebih berdaulat terhadap waktu saya.
paradoksnya, gara-gara keputusan itu, gara-gara saya minta kepada Chan, itu justru membuat karakter bisnis saya lebih siap dalam menghadapi aneka macam bisnis. Oh, menarik sekali ini teman-teman. Jadi cara menggunakan uang itu untuk melayani kita. Jadi kita tidak diperbudak waktu, tidak diperbudak uang, malah menggunakan kekayaan tersebut untuk mengkonversinya menjadi waktu-waktu yang berkualitas sehingga kita bisa belajar Khan lebih dalam lagi. Dan tadi Pak Agus juga mengatakan bahwa saya setelah belajar Khan malah menjadikan Pak Agus itu punya karakter bisnis yang bisa tahan krisis. Ngomong-ngomong krisis, kita di situasi pandemik gini, apa ada sih bisnis yang tidak terpukul, Pak? Apa ada bisnis yang tidak terdampak krisis? Kevin, Anda boleh cek kan? Kalau standar Poor's 500 index itu terpukul atau enggak? Atau Anda bisa cek juga Tesla, Apple, ya, terpukul atau enggak? Enggak gitu ngaruh sih. Enggak gitu. Malah bisa dibilang cukup stabil. Nggak cuma stabil, mereka lipat-lipat kalau kita ngomong Tesla. Oke. Jadi, berarti Pak Agus itu invest di S&P 500 ya berarti ya? Ini saya udah bilang, ini pegangan saya. Indeks. Jadi Agus tuh gara-gara belajar Chan ternyata bisa jadi tahu ya mau invest di mana, mau taruh tempat bisnis alokasi uang itu di mana. Keren nih Pak Agus. Ternyata belajar Chan juga punya nilai ekonomis yang high return ya Pak ya. Nah, seru kan teman-teman? Nah, jadi bisa teman-teman belajar lebih banyak, jadikan ini topik ini menjadi inspirasi untuk teman-teman belajar dari contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Agus. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis. Kalau bisa dijawab ya mudah-mudahan waktunya cukup kita akan menjawabnya. Nah, ngomong-ngomong, apakah di dalam Buddha Dharma ada nggak dibahas tentang kesuksesan nih Pak? Ya, di Sutta juga ada dibahas. Kebetulan saya pas gitu loh, pas Kevin ajukan topik, terus pas setelah berapa hari saya jadi perhatian karena topik Kevin ajukan topik itu, saya jadi perhatian urusan begitu. Saya dengerin Ramah Dhamma Ajahn Amaro dan Amarawati ya, di UK. Beliau muridnya Ajahn. Nah, poinnya gini lah. Ternyata di Sutta itu ada 4 kunci sukses. Disebutnya 4 iddhipada. Memang urusan ini banyaknya di urusan tahapan-tahapan meditasi. Bahkan iddhipada itu kadang dikaitkan dengan kesaktian atau kemampuan supranatural. Tapi juga bisa dimengerti sebagai kunci sukses sekedar kegiatan duniawi biasa. Bahkan di salah satu sutta namanya Brahmana Sutta, itu ada seorang Brahmana bernama Unaba. Tulisannya kalau Anda mau search googling, UNNABHA. Brahmana ini, Unaba, konsultasi dengan yang Arya Ananda, bicara tentang 4 iddhipada tersebut. Dan contoh yang diberikan oleh yang Arya Ananda pun contoh kegiatan sederhana sekali, yaitu sukses berjalan menuju ke sebuah taman. Simpel sekali kegiatan yang sederhana. Nah, 4 iddhipada itu isinya adalah 1. Canda, 2. wirya, 3. cita, 4 adalah vimamsa. Canda itu didefinisikan sebagai minat, interest, antusiasme, hasrat. Jadi kalau kita mau sukses di setiap kegiatan, kita harus punya minat, punya antusiasme.
Tapi sekedar antusiasme atau minat tidak menjamin Anda bisa sukses kalau tidak diusahakan, tidak dilaksanakan. Jadi Anda butuh poin yang kedua, yaitu pengaplikasian energi atau usaha, yaitu wirya. Sekedar Anda berminat, sekedar berusaha matematika, nggak jamin sukses juga. Bahkan bisa celaka kalau otaknya nggak dipakai. Jadi Anda butuh poin yang ketiga, yaitu cita. Cita kadang didefinisikan sebagai thinking it through. Jadi Anda periksa dengan sesama, timbang masak-masak, pelajari di dalam langkah, sebelum langkah maupun di dalam langkah. Jadi yang tiga hal ini merupakan satu paket. Jadi tanda, wirya, cita. Tapi setelah Anda mengerjakan, juga butuh poin yang keempat agar itu bisa sukses berkepanjangan, yaitu mimamsa. Mimamsa diterjemahkan sebagai evaluasi atau review. Jadi Anda butuh 4 hal: interest, aplikasi energi, otaknya dipakai, dan evaluasi. 4. Ya, oke. Ternyata di Suta juga ada ya, menarik sekali. Tadi ada yang tanya lagi, bebas finansial itu apa? Jadi saya ulangi lagi, bahwa saya bebas finansial itu minimalnya menurut Pak Agus 30 kali biaya tahunannya. Nah, jadi kalau sudah sampai 30 kali, ya sebenarnya sudah aman lah, sudah aman. Nah, seakan-akan Buddha Dharma ini kadang saya di umum-umum itu berbicara tentang melepas keduniawian, melepas duniawi jadi biku atau nggak perlu cerita itulah ya, melepas keduniawian ya. Tapi saya mau tanya nih Pak, karena judul kita Tua Kaya Raya, kenapa sih kita anak-anak muda ini seperti saya dan kawan-kawan yang lain nantinya juga dianjurkan membangun jiwa pembelajar agar tuanya kaya raya? Nah, jadi kenapa harus anak-anak muda seperti ini? Ya, saya kasih konteksnya ya, kan konteks atau backgroundnya. Saya ingat nasihat Bante Sawasti Dhammika. Beliau seorang biku super senior, bahkan lebih senior dari Bante Panya. Beliau asalnya dari Australia, hidup lama di Singapura. Tapi sekarang beliau kembali ke Australia. Kalau nggak salah di Singapura dia ada 30 tahun. Beliau beberapa kali berkunjung ke Ekayana, daerah Ekayana, dan kebetulan ketika diajak ke Jogja, saya diberi tugas, saya kebagian tugas untuk ngantar-ngantar menemani. Ya saya beruntung lah, tinggal di Jogja itu beruntung. Karena ada orang Borobudur, jadi kalau ada apa-apa, ada guru bagus, kebagian tugas nemenin bisa dekat secara personal. Yang beliau seorang guru, seorang biku yang brilian. Nah, suatu waktu ada seorang fresh graduate, kawan muda, yang konsultasi ke beliau. Kawan muda ini ingin masuk monastik. Baru saja biku ya. Jadi biku, baru saja lulus. Kemudian Bante Dhammika responnya demikian. Anda kuliah mungkin 5-6 tahun baru saja lulus. Jangan buru-buru meninggalkan masyarakat dan buru-buru meninggalkan keduniawian. Kasih waktu lagi lah 5 tahun untuk belajar di Universitas Kehidupan. Universitas Kehidupan. Beliau sarankan, terjunlah ke masyarakat dulu, matangkan diri Anda dulu. Jadi orang yang berguna di masyarakat. Kalau bisa punya performance, berprestasi, status yang baik di masyarakat. Capailah sukses. Sehingga nanti
Anda kalau melepas, Anda melepas from a position of strength. Jadi Anda melepas dari posisi kuat, dari posisi yang pernah di atas. Dengan kata lain, yang dia maksudkan antara lain gitu ya. Kalau Anda nggak punya fungsi, nggak punya apa-apa, terus bilang melepas. Nah, yang Anda lepas itu apa? Oke. Jadi ya betul juga ya, kalau nggak ada apa-apa itu namanya bukan melepas. Apa yang mau dilepas? Itu bahkan kondisinya nol atau minus, itu bukan melepas, itu namanya menghindar ya Pak ya. Semakin seru nih pembahasan kita, semakin panas lagi. Kalau melepas apa itu? Kalau kita berbicara melepas gitu kan, toh akhirnya kan juga melepas ya. Di akhir juga kita melepas. Saya teringat dengan kisah klasik yang ini, Kicauan Burung, bukunya Anthony de Mello. Judulnya itu saya buka ya. Oke, judulnya itu Nelayan yang Berkecukupan ya. Bisa teman-teman cek nanti kalau punya bukunya. Nah, ceritanya tentang usahawan kaya dengan pemuda nelayan yang puas hati. Nah, dia bermalas-malasan, dia sudah punya ikan yang cukup, dia nikmati hidup lah itu nelayannya. Sedangkan usahawan kaya itu masih bekerja, masih walaupun udah kaya masih bekerja, masih berkarya. Boleh nggak diceritakan Pak Agus, bagaimana persepsinya Pak Agus? Ya, itu kebetulan juga buku pertama saya, di mana saya kenal Sun atau Stan itu awalnya dari itu. Tapi setelah belajar Sun, ya bolehlah persepsi saya berkembang. Dan andai kata saya ketemu de Mello, mestinya beliau juga senang kalau murid belajar bertambah pinter, bukannya terima mentah-mentah aja. Saya berpendapat contoh itu contoh yang kurang baik. Kenapa? Karena sering bikin orang salah kaprah. Terutama urusan spiritual, orang bisa salah kaprah dengan contoh semacam itu. Usahawan kaya tua yang sukses melepas, dengan nelayan muda melepas, sama atau beda? Beda lah. Yang satu melepas karena sudah selesai tugasnya, yang satunya melepas karena malas bekerja, malas untuk menjalankan tugas-tugasnya. Bisa ditafsirkan begitu, resikonya begitu. Kasar ngomong. Kalau tahu begitu, kalau punya anak udah nggak usah sekolah aja lah, suruh main-main aja, melepas sejak muda gitu. Kita mau begitu gitu. Iya, kan mau dilepas ya. Ya. Okay. Kalau sama-sama contoh cerita, saya lebih suka fabel dongeng si semut dengan jangkrik. Ya, semut yang bekerja keras di musim panas, jangkriknya bermalas-malasan, nyanyi-nyanyi, bahkan mentertawakan semut yang sedang bukannya semut yang sedang bekerja itu. Nah, ketika musim dingin tiba, nggak ada makan, who get the last laugh? Oke. Who get the last laugh? Oke. Saya ingat dongeng tersebut, saya ingat di mana jangkriknya terakhir mati kelaparan karena nggak ada makanan kan. Yeah. Kalau semut kerja keras, pada akhirnya dia yang dapat makan, dia yang itu tuh, dia yang terakhir tertawa ya, begitu ya Pak Agus ya. Oke. Teman-teman kalau mau baca silakan baca lagi kembali bukunya ini, Kicauan Burung. Nah, nanti bisa dicari di toko buku atau di Tokopedia atau Shopee itu juga ada, nggak usah bingung. Nah, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Ini berhubung waktunya kita di Instagram Live kan cuma 1 jam. Jika teman-teman mau lanjutkan, soalnya pertanyaannya masih banyak sekali, saya sangat senang kalau diskusinya lebih lama. Tapi karena waktu Instagram cuma 1 jam, jika teman-teman nih 70 orang
mau lanjut lagi, silakan komen lanjut. Nanti kita masuk sesi kedua untuk lebih lama lagi ya. Boleh? Ya, monggo yakin aja. Oke. Baik, teman-teman kalau mau silakan tulis lanjut. Saya tunggu teman-teman komennya. Kalau memang waktunya tidak mencukupi. Tapi kita coba untuk selesaikan dalam 1 jam. Ya, Nah, jadi Pak Agus itu bukan hanya buku-buku luar negeri itu, bisa juga pakai dongeng juga ya Pak ya. Lucu juga Pak Agus ini. Nah, Pak Agus boleh nggak dielaborasi sedikit Pak? Bagaimana tentang usahawan kaya raya, jangkrik, dan semut ini dielaborasi dikaitkan dengan Chan kita nih, praktek Chan. Karena kita semua ini kan follower Chan seluruh Indonesia. Kita mau dong dikaitkan dengan praktek Chan kita bagaimana Pak? Ya. Sama nggak kita? Sama nggak di dalam praktek Chan? Sama nggak? Ya, semua pandangannya semua bisa dikaitkan, ya. Semua ada benang merahnya. Di dalam Chan juga ada istilahnya beginner's mind atau batin pemula. Oke, saya tahu. Seperti kasus muda nelayan versus usahawan yang sudah sukses, yang sudah selesai kerja. Ya, itulah kasus kalau nggak salah itu chapter 92 kalau di Burung Berkitau. Ya. Oke. Nah, di dalam Chan juga ada istilahnya beginner's mind atau batin pemula. Batin pemula atau batin Chan itu polos, bersih, kadang disebut mirip dengan batin anak-anak. Tapi apakah batin Chan dengan batin anak-anak itu sama? Ibaratnya demikian. Ibarat lingkaran 0 derajat dengan 360 derajat, apakah sama? Itu tidak sama. Posisinya memang sama di situ. Tapi 360 itu sudah berputar, sudah menempuh kehidupan 360, sedang yang 0 ini belum apa-apa, start aja belum. Oke. Jadi dikatakan batin anak itu memang betul polos, tapi tidak ada wisdomnya. Sedang batin Chan atau beginner's mind polos bersih, tapi sudah ada wisdom karena sudah berputar 360 derajat. Itu ya. Oke, menarik ini. Berarti saya bisa katakan bahwasanya anak-anak itu punya batin pemula, tapi dia masih 0 ya Pak ya. Titiknya itu titik start, titik awal. Ibaratnya kalau 360 derajat tuh baliknya juga sini, tapi 360 derajat sudah melewati berbagai hal, sudah memiliki wisdom seperti itu ya Pak ya. Menarik sekali. Nah, akhirnya kita tuh balik juga ke batin pemula, tapi harus punya wisdom. Itu yang membedakan orang-orang yang sudah bermeditasi Chan dengan orang-orang yang belum bermeditasi Chan. Nah, berbicara tentang meditasi, saya juga kepikiran ini. Meditasi itu sering sekali kita katakan praktek let go. Kesannya itu kan pasif, Pak. Melepas. Dan terkadang itu menurut saya dan beberapa orang pada umumnya, pada awamnya, kok kesannya meditasi itu bertentangan dengan kesuksesan. Padahal dalam hidup ini kita perlu aktif berkarya, tapi kok di dalam spiritual kita kok harus melepas. Bagaimana ini Pak, biar berdamai itu atau biar nggak bertentangan itu bagaimana? Coba bisa diceritakan nggak Pak? Nah, kalau Anda belajar Chan, mungkin saya yang salah, boleh diceritakan lagi Pak. Beri kita pengetahuan baru. Ya, saya nggak bicara di luar Chan ya. Ini uniknya Chan, istimewanya Chan. Orang memang sering salah kaprah ketika ngomong melepas. Saya kasih satu cerita di dalam Chan tentang urusan melepas. Let go. Ada seorang Chan Master dengan muridnya. Si murid memang diberi instruksi pada Chan Master untuk melepas, let it go.
setelah sekian waktu si murid ini menghadap ke Chan Master. Muridnya bilang, pikiran saya udah bersih, terang benderang, luas. Tidak ada lagi yang bisa dilepas. Si Chan Master menjawabnya demikian. Oh, kalau begitu, sekarang kamu memungut kitab, ambil, angkat. Oh, Sekarang gilirannya kamu ambil, angkat kitab. Jadi ibaratnya demikian. Tangan kita melepas. Tapi kalau tangan cuma bisanya melepas begini, ya namanya nggak berfungsi tangannya. Jadi Anda melepas juga harus bisa mengambil gitu loh. Ini namanya tangannya berfungsi gitu loh. Ini persis dengan di Sutra Intan Vajrajidika. Instruksinya adalah batin yang tidak tinggal dimanapun juga atau tidak melekat pada apapun berfungsi dengan sempurna. Jadi kata kuncinya adalah berfungsi, atau lebih tepatnya adalah tidak melekat. Karena dia tidak melekat pada kegiatan melepas maupun tidak melekat pada kegiatan menggenggam. Sehingga dia bisa melepas dan menggenggam sesuai kebutuhan, sesuai keperluan saat itu gimana. Jadi dia batinnya berfungsi dengan sempurna. Jangan-jangan dia melepas karena nggak mau kerja. Oke, ya. Kalau memang dia melepas, ya lepas ketidakmauannya itu loh, penolakannya itu. Yang dilepaskan gelisahnya, ketidakmauannya, kemalasannya, atau ya genggaman. Jadi perhatikan aja, kalau batin Anda betul-betul sehat, bisa melepas, bisa mengambil. Jadi sesuai kebutuhan, berfungsi dengan sehat, dengan sempurna. Oke, saya setuju banget. Jadi batin pemula, batin yang berfungsi dengan baik, batin yang bagus, batin yang berfungsi dengan baik, bukan hanya bisa melepas, tapi bisa juga mengambil. Jadi yang dikunci itu melepas itu teman-teman, biar saya coba ambil kesimpulannya bahwa saya, kalau salah dikoreksi ya Pak, bahwa saya kalau melepas itu ya melepas kemelekatannya, bukan melepas semuanya. Jadi melepas itu melepas kemelekatan itu ya. Nah itu poin yang sangat penting itu. Jadi mudah-mudahan ya, kemelekatan dan penolakannya. Jadi menggenggam penolakannya dan menolaknya itu yang kita lepas. Oke. Nah, kalau minumannya bukan itu nggak diminum gitu loh. Ya, masa udah pegang nggak diminum ya kan, nggak bisa ambil ya nggak dipakai, percuma juga dilepas. Nah, paham. Semoga itu teman-teman juga yang salah kaprah selama ini juga mendapat pemahaman baru seperti saya ya. Nah, kalau paham semua, boleh tolong ditulis di kolom komen juga paham. Jadi kita tahu teman-teman paham atau enggak ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cara sukses, cara kaya, hingga meditasinya Pak Agus yang sukses tersebut. Kalau saya mau tahu nih Pak Agus kan sudah dikonfirmasi oleh Chan Master Ko Chun, sudah mengalami pengalaman meditasi hingga satori. Ya, kalau saya boleh tanya dong, Pak Agus ini sudah satori ini, boleh nggak saya bilang Pak Agus ini sudah punya tiket masuk surga? Betul nggak Pak? Nah, kalau memang betul, kalau salah dikoreksi ya. Kalau memang betul, bisa nggak diceritakan bagaimana nih kita ini yang belum satori ini, bagaimana caranya biar kita ini bisa masuk surga seperti Bapak? Silakan Pak. Saya ulas singkat saja, waktunya juga mau habis. Ya. Oke. Dalam Chan, Anda mencicipi surga itu ketika Anda di Unified Mind, yaitu di level 6 dari skema 7 tingkat, 7
progres meditasi. Skema 7 tingkat itu kemarin di IG Medan udah dibahas sama adik saya Nini toh, yang pakai skemanya Master Sembyo. Anda bisa lihat di rekaman. Jadi di Instagram TV Medan. Ya. Di level 6 itu Anda mulai mencicipi yang namanya Unified Mind. Itu korelasinya adalah surga adalah di level 6 tersebut. Nah, kalau Anda ingin gambaran yang lebih bagus, ilustrasi yang bagus, saya punya contoh. Anda bisa lihat contoh penggambaran gestur sampai subtle sekali, ekspresi, experience tentang unified mind atau keadaan manunggal itu di wayang. Anda buka di YouTube wayang dalangnya Ki Mantep, Dewa Ruci, ya Dewa Ruci di menit ke-53 itu bagus sekali. Pak dalangnya menggambarkan secara subtle hingga level gestur. Namun demikian, surga atau unified mind itu bukanlah yang terakhir, bukan level yang pamungkas. Nah, namun demikian masih kita ngomong level 6 itu atau surga. Anda atau Kevin atau kawan-kawan bisa alami itu tidak sekedar seperti gambar komik atau gambar wayang, bukan sekedar ilustrasi, tapi bisa Anda alami sungguh dalam kehidupan ini. Nggak usah tunggu mati, nggak usah tunggu tua, bisa Anda alami sungguh real. Itu bukan kiasan, bukan metafora, bukan dongeng. Tapi ya Anda pahami bahwa itu bukanlah yang pamungkas. Jadi mestinya judul diskusi kita ini seharusnya judulnya Kaya Raya, Masuk Surga, and Beyond. Pak Agus ini menantang lagi bahwa surga itu bukan yang terakhir. Jadi judul kita tuh harusnya Kaya Raya, Masuk Surga, and Beyond. Nah, apa itu beyond? Nanti kita ceritakan lebih lanjut di sesi berikutnya. Jadi teman-teman perlu kita ketahui di dalam Chan itu ternyata nggak usah tunggu tua, nggak usah tunggu mati sudah bisa menikmati surga. Betul nggak Pak Gus? Ya. Seperti itu ya tadi. Ya. Jadi teman-teman kalau mau menikmati surga, capailah unified mind. Nah kalau bisa berulang-ulang capai unified mind. Bagaimana caranya? Sudah dijelaskan di pertemuan kita di bulan Mei lalu, juga diceritakan oleh Cinini di Instagram TV kita Chan Medan juga. Bisa diulang lagi kembali kalau mau dilihat, silakan dilihat kembali. Kalau sudah punya pengalaman ya diulang-ulang terus. Nah tadi saya lihat teman-teman ada yang bertanya, juga ada yang mau lanjut. Bagaimana Pak Agus? Mau kita lanjutkan Pak Agus? Kita lanjutkan ke sesi kedua. Oke, lanjut